Ini langsung saja dari saya kepada Bapak Ibu, Pak Albert, Bu Nelly, sama Bu Adi Intan. Sambil membuka RPP-nya ya. Baik, tolong saya ditunjukkan tentang konstruksi audien, behavior, kondisi, dan degree dari rancangan yang sudah dibuat. ABCD ya, dan tunjukkan materi esensial yang terintegrasi pada tujuan tersebut. Jadi tujuan itu materi esensialnya apa, materi advance-nya apa. Ke Pak Alfred. Pak Alfred, oke. Samaan Pak Alfred dari SMK Pertanian IF Bungen Tanah, Kutai Barat. Betul, Pak. Oke. Pak Alfred, ada 4 indikator dari KD 3.1 dan 1 indikator dari KD 4.1. Baik, yang pertama dari indikator itu turun ke tujuan. Coba Pak Alfred tunjukkan dari tujuan itu mana tujuan yang hot, terus kata kerja apa yang itu mengindikasikan hot, Pak Alfred, dari 5 tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih Bapak. Dari 5 tujuan pembelajaran saya ini memang sengaja saya tidak membuat hot semua, tetapi saya mencoba itu dari bawah, Pak, dari lots dulu, kemudian sedikit demi sedikit meningkat menjadi lots. Jadi kalau kita perhatikan di tujuan saya yang pertama itu dia hanya menjelaskan, kemudian yang kedua itu dia mengurutkan. Nah, masuk ke tujuan ketiga dan keempat itu sudah mulai ditingkatkan. Di situ KKO-nya peserta didik mampu mengelompokkan. Jadi kalau ini kalau saya tidak salah itu masuk ke ranah C4. Yang mana, Pak? Yang mengelompokkan. RPP 1, Pak, tentang mengelompokkan. Ya. Yang tujuan tentang ketiga. Ruang lingkup biologi. Betul, Pak. Ruang lingkup. Oke, mengelompokkan. Oke, Ya. betul. Kemudian setelah mengelompokkan, tujuan yang keempat itu juga HOTS karena di situ masuk ke ranah C4 juga, itu menganalisis. Saya memang tidak bisa menaikkan sampai ke C5, C6 karena hasil pengembangan hasil analisis KD saya yang saya lakukan itu agak sulit memang untuk meningkatkan lebih dari itu. Jadi saya hanya mampu mengembangkan rancangan pembelajaran ini dari analisis KD-nya itu sampai di tingkat menganalisis. Kemudian tujuan yang kelima itu terkait dengan IPK keterampilan. Jadi di situ KKO-nya jadi membuat video. Nah, itu nanti terintegrasi dengan advance material tentang peranan biologi dalam menghadapi pandemik, khususnya peranan ilmu biologi dalam produksi vaksin. Seperti itu, Pak Waskito. Oke. Bisa ditunjukkan ABCD-nya? Ya. Untuk tujuan yang pertama, ABCD-nya itu jelas peserta didik, audiensnya itu peserta didik, kemudian behavior-nya itu menjelaskan pengertian biologi, kemudian C-nya itu setelah menyaksikan materi dalam bentuk video, kemudian degree-nya itu dengan kondisinya kalau disimpulkan, sorry Pak, ya. Kondisi dari 1 sampai tujuan 1 sampai 5 itu berapa kondisi kalau diidentifikasi? Kalau diidentifikasi itu sebenarnya hanya ada 3 kondisi saja. Oke, 3 apa? Yang pertama? Yang pertama itu menyaksikan materi dalam bentuk video, kemudian yang
tujuan pembelajaran 2 sampai 4 itu melalui kegiatan diskusi dan LKPD, mengerjakan LKPD. Nah, setelah yang kelima itu melalui instruksi. Setelah diberikan instruksi, eh, itu kondisinya. Jadi ada tiga kondisi yang apa? Yang terdapat dalam tujuan. Kemudian untuk ya seperti itu Pak Waskito. Oke, oke. Eh, baik, untuk saya ini dulu Bu Linda biar Bu Linda tidak ngalamun ya. Nanti mendengarkan suara saya jadi tidur nanti Bu Linda. Iya, terima Halo kasih Bu Pak Linda. Waskito. Halo Pak. Oke. Ya, memang suara Pak Waskito tuh merdu banget ya. Jadi saya jadi ikut melayang-layang gitu Pak. Baik, selamat pagi Bu Nelly, Pak Alfred dan juga Bu Ade. Pagi. Giliran saya untuk menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah mohon disampaikan sebenarnya sesuatu yang baru, something new, atau advance material apa yang akan diusung pada RPP yang Bapak Ibu buat. Bu Nelly, ekosistem, Bu Ade virus, Pak Alfred apa ya tadi? Apa Pak? Apa? Ruang lingkup biologi, Bu. Ruang lingkup biologi. Oke, silahkan Pak. Kira-kira apa sesuatu yang baru di advance material yang ingin disampaikan? Ya, Pak Alfred silahkan Pak. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, untuk advance material saya juga mengambil tentang produksi vaksin seperti Bu Ade. Tapi kalau Bu Ade kan dia lebih ke apa ya, mekanisme bagaimana dikaitkan dengan daur hidup virus, sedangkan saya itu lebih memberikan first impression yang apa namanya tentang biologi itu kepada siswa supaya lebih tertarik seperti itu karena ini kan ruang lingkup biologi itu kalau di KD itu di kurikulum dia itu pertemuan pertama sekali. Nah, dari situ kalau misalnya first impressionnya dari ilmu biologi itu cenderung membosankan, tidak ada dampaknya ke depan, ya jadi mungkin siswa juga nggak begitu tertarik. Tetapi ketika melihat, oh ternyata biologi ini sangat penting gitu, terutama pada saat sekarang ini kita bisa bayangkan kalau ternyata biologi itu tidak pernah ada, apakah mungkin ada vaksin seperti itu. Nah, jadi maka kenapa saya mengambil advance material tentang produksi vaksin? Jadi supaya siswa itu tahu, peserta didik tahu bahwa proses pembuatan vaksin itu merupakan hasil dari perpaduan berbagai cabang ilmu biologi dimasukkan ke situ sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan vaksin seperti sekarang ini karena di situ kan pasti ada bioteknologi, ada genetika, ada patologi, ada virologi dan sebagainya. Seperti itu Ibu Linda. Baik, terima kasih. Menarik sekali nih Pak Alfred. Jadi memang benar kita memberikan first impression-nya itu adalah bukan lagi biologi sebagai ilmu yang menghafal tanaman, menghafal tumbuhan, tapi sudah ke arah advance materialnya adalah pembuatan biotek-biotek yang lainnya yang merupakan itu gabungan dari cabang-cabang biologi yang bergabung menjadi satu. Nah, nanti mungkin tantangannya Pak Alfred adalah bagaimana menggabungkan basic keilmuan ruang lingkup A, B, C, D tadi menjadi konstruksi dalam bentuk salah satu wujud kontekstualnya adalah pada pembuatan vaksin. Begitu, Pak. Silahkan Pak Waskito. Baik, ketemu lagi ya. Wah, jawabannya pinter-pinter semua ini. Iya, Pak. Pinter-pinter menarik semua temanya. Betul. Nggak rugi saya. Baik, sekarang Bapak Ibu sambil dicek apa RPP-nya bisa dilihat pada metode atau model pembelajarannya. Bu Ade sudah buka, Pak Alfred, Bu Nelly. Ya, Pak. Kalau Pak Alfred, sintak pertama pada itu apa? Iya, sintak pertama yang orientasi peserta didik terhadap masalah. Pertama itu di situ saya untuk RPP saya yang pertama, di situ saya tampilkan video konsep dulu tentang ruang lingkup
biologi, maksudnya ruang lingkup biologi tentang sejarahnya, kemudian tentang cabang-cabangnya secara ringkas saja dalam bentuk media pembelajaran dalam bentuk video. Nah, setelah itu saya berikan lagi stimulus dalam berupa studi kasus atau masalah tentang penyebaran COVID-19. Itu ada potongan video berita yang saya ambil dari YouTube, kemudian saya masukkan di kegiatan kedua. Setelah video pertama, kemudian ada video kedua. Nah, nanti diharapkan peserta didik itu mampu mengidentifikasi permasalahan dari video pertama dan kedua itu sebanyak mungkin. Sehingga nanti sampai pertanyaannya yang bersifat rumusan masalah yang bersifat hipotetik. Misalnya contoh pertanyaannya itu COVID-19 itu apa, kemudian kaitan antara COVID-19 dengan ilmu biologi apa, kemudian bagaimana peranan dan penerapan ilmu biologi di masa pandemi dalam menghadapi COVID. Kenapa saya menggunakan permasalahan seperti ini? Karena saya mau supaya masalah yang saya berikan di awal, kemudian materi esensial dan advance material saya itu connect ya. Jadi dari awal sampai akhir itu tidak ada yang lari. Jadi semuanya terhubung menjadi satu, sehingga tujuan apa yang saya cari di awal dan indikator itu semua tercapai. Seperti itu, Pak Waskito. Baik, terima kasih Pak Alfred. Sama sintak yang kedua itu kan organisasi siswa. Sintak yang ketiga itu kan penyelidikan. Apakah sintaknya Bu Nelly, berarti Pak Alfred ada sintak penyelidikan? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada? Oke, saya ingin melihat. Ini menarik ya, ketiga-tiganya sama menggunakan PBL. Nah, jadi ini sekaligus menjadi pembelajaran ke kita. Jadi PBL, 3 guru sama menggunakan PBL, tapi variasinya berbeda-beda. Nah, saya ingin melihat penyelidikan dari Bu Nelly, Bu Ade, sama Pak Alfred seperti apa. Pak Alfred, Ya, sintak ketiga tunjukkan. Jadi saya nanti bisa terlihat bedanya dengan Bu Ade sama Bu Nelly. baik, Bapak. Untuk sintaks ketiga saya, itu karena saya menggunakan pembelajaran daring untuk RPP yang pertama ini. Di situ nanti setelah dibagikan LKPD di sintaks kedua, di sintaks ketiga ini peserta didik mulai mencari informasi dari berbagai sumber yang relevan. Mereka bisa buka internet dan sebagainya. Bahkan materi-materi yang sudah saya taruh di Google Classroom itu bisa mereka akses untuk membantu menjawab LKPD. Kemudian segala informasi yang sudah didapat itu mereka kumpulkan, kemudian digunakan untuk data-data yang tadi digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam LKPD. Nah, tugas guru saya di situ nanti saya melakukan bimbingan dengan maksudnya secara langsung. Jadi ketika peserta didik ini mengerjakan tugas, mereka tetap terhubung secara sinkronus ya. Jadi kameranya tidak dimatikan sehingga ketika ada kesulitan atau apapun kendala ketika dalam mengerjakan LKPD itu mereka langsung bisa menanyakan kepada saya sehingga saya bisa membimbing mereka dalam proses pengerjakan LKPD itu ketika ada kesulitan atau kendala atau memang ada pertanyaan yang mau disampaikan. Seperti itu, Pak Was. Oke, sebelum melanjutkan mungkin ke Bu Linda dulu, boleh? Baik, terima kasih Pak Waskito. Cukup menarik sekali ya Bapak Ibu. Ternyata walaupun sama-sama PBL-nya ada variasi-variasinya. Dan tadi sebenarnya sudah clear untuk masalah metode dan juga sintaknya dengan Pak Waskito. Sekarang saya ingin tahu dari Bapak Ibu semuanya untuk proses penguasaan materi pedagogiknya. Kira-kira nilai karakter apa nanti yang akan Bapak Ibu sampaikan selain advance material tersebut? Apa nilai karakter atau nilai istilahnya sosial, budaya atau apapun? Terima kasih Bu Edi. Pak Alfred silahkan Pak.
Ya, baik Bu, terima kasih. Kalau untuk karakternya itu di RPP saya ini saya lebih memang menekankan untuk yang dinilai, saya masukkan dalam instrumen penilaian sikap, itu ada perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan kerjasama. Tetapi kalau untuk yang tidak saya nilai secara langsung, tapi hanya maksudnya untuk ditanamkan kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran saya, yang pertama untuk kegiatan pendahuluan itu, di situ saya apa namanya mencoba untuk menanamkan sikap nasionalisme. Bagaimana caranya? Jadi sebelum sebelum pembelajaran dimulai itu kita sama-sama dengarkan lagu nasional, entah itu Indonesia Raya atau apa ya, yang penting lagu nasional. Selain itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme, siapa tahu anak-anak juga bisa sedikit bersemangat sebelum memulai pembelajaran. Kemudian masih di pendahuluan mengenai apersepsi, di situ saya juga mencoba menanamkan sikap kritis ya terhadap permasalahan dari dari apersepsi yang saya buat entah dalam bentuk gambar atau video ya, itu anak-anak itu bisa bisa terbangun pemikiran kritisnya dengan membuat pertanyaan terhadap apersepsi yang saya lakukan. Kemudian yang kegiatan intinya itu ada membangun sikap literasi. Jadi literasi kan macam-macam ya, ada yang literasi digital, ada yang literasi berupa buku dan sebagainya. Nah, jadi di orientasi peserta didik terhadap masalah itu ada penguatan karakter untuk literasi dan kritis juga di situ. Nah, selanjutnya sampai sintak kedua itu ada kolaborasi ya, apa namanya maksudnya bagaimana siswa itu bekerja sama. eh, Pas di bagian sintaks terakhir, bagian mengembangkan dan menyajikan hasil karya itu ada komunikasi, gimana membangun kemampuan siswa itu dalam menyampaikan pemikirannya, menyajikan datanya, dan ada juga karakter religius yang disampaikan seperti disampaikan Bu Ade tadi, yaitu sebelum memulai kegiatan dan mengakhiri kegiatan kita melakukannya dengan doa seperti itu. Itu yang untuk karakter. Kemudian untuk yang lain maksudnya kemampuan-kemampuan pedagogik yang saya punya saya masukkan juga, misalnya untuk neuroscience itu saya masukkan ada neuroscience pra pembelajaran, kemudian eh, yang untuk pembelajaran abad 21 yang TPACK itu juga saya masukkan di situ supaya siswa itu lebih aware terhadap perkembangan teknologi, belajar mencoba untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Seperti itu, Ibu Linda. Baik, terima kasih. Menarik sekali, Pak Alfred. Terima Baik, kasih. terima kasih ya jawaban Bu Nelly, Bu Ari, dan juga Pak Alfred. Jadi yang ingin saya sampaikan untuk Bapak Ibu bertiga adalah memang banyak sekali karakter yang ingin dikembangkan oleh Kemdikbud. Tapi di satu RPP ini silahkan Bapak Ibu memilih mungkin 3 sampai 4 atau 2 sampai 3 karakter apa yang nanti akan disampaikan, baik itu terintegrasi pada materi maupun pada persepsi atau pada evaluasi, monggo terserah. Ya. Tapi yang pasti, yang pertama adalah pilih 3 karakter utama yang ingin disampaikan dan pastikan nanti ketika PPL Bapak Ibu tidak lupa untuk menyampaikannya karena sudah ditulis. Jadi yang namanya RPP itu sebenarnya bukan acuan utama untuk mengajar, bukan, tapi itu merupakan standar Bapak Ibu. Jadi apa yang ditulis itu standar. Ditambahkan boleh, dikembangkan boleh pada saat action, tapi kalau dikurangi jangan. Karena itu nanti jelas menyebabkan temuan ketidaksesuaian. Tapi misalnya Bapak Ibu nanti di kelas berkembang dari RPP yang digunakan, kemudian pembelajarannya tambah bagus, tambah menarik, tambah nyaman, itu malah bagus. Tapi standar utama apa yang ditulis di RPP, apa yang diputuskan di RPP, itu harus dilakukan. Begitu ya Bapak Ibu? Ya, Bu. Silahkan Pak Waskito. Baik, sebentar ada. Baik, terima kasih Bu Linda. Sekarang kita lanjutkan. Sintak yang keempat. Kita pahamkan dulu. Sintak keempat dari PBL apa? Oke, Pak Alfred? Uh,
Sintaks saya yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Bu Nelly, Sintak keempatnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. oke, sama ya. Sama, Oke, Pak. kita tidak boleh beda. Oke. Kecuali kalau modifikasi, kecuali kalau mainnya modifikasi, maka terjadi ada perbedaan. Sama, tetapi tekniknya berbeda. Saya ingin melihat. Tolong tunjukkan sintak itu kegiatan siswanya apa? Pada sintak itu kegiatan siswanya apa? Kemudian yang kedua, pada sintak keempat itu menggunakan metode apa? Siapa? Paham? Paham ya? Maksud saya paham? Pak Alfred, Bu Ade, Bu Nelly? Paham, Pak? Paham, Pak? Oke, untuk melampaui sintak keempat itu, kegiatan gurunya apa, kegiatan siswanya apa, kemudian menggunakan metode apa. Baik, beralih dulu ke Pak Alfred. Halo Pak Alfred. Baik, Pak. Baik, sama pertanyaannya. Ya, Sintak keempat, kegiatan siswa sama guru apa di rancangan Pak Alfred? baik, Bapak. Jadi untuk sintaks keempat itu ada 2 kegiatan yang saya tulis di situ. Karena ini daring, maka saya sebagai guru itu pertama-tama harus memfasilitasi dulu peserta didik dalam mempresentasikan hasil karya. Jadi di sintak keempat ini nanti LKPD yang sudah dikerjakan itu akan dipresentasikan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok di mana hasil presentasi dari kelompok ini akan ditanggapi oleh peserta didik yang lain. Nah, kemudian mereka sama-sama membandingkan hasil pengamatannya. Nah, setelah itu nanti gurunya itu akan memberikan penguatan dan klarifikasi jika ada presentasi di peserta didik yang belum sesuai. Misalnya ketika presentasi ada yang bertanya, ternyata nggak nyambung nih, misalnya pertanyaan antara presentasi dan yang bertanya, sehingga nanti entah pertanyaan yang tidak nyambung atau jawaban dari kelompok yang presentasi yang tidak nyambung. Nah, dari situ nanti tugas guru untuk meluruskan lagi jalannya presentasi itu supaya tidak menyebar kemana-mana, sehingga apa yang mau kita capai dalam presentasi itu betul-betul tercapai, seperti itu, Pak Was. Oke, sekarang ada enggak dari sintak Halo, Menggunakan metode apa, Pak? Ini yang satu ya. mohon Pak Alfred, mohon metode diulangi, Pak, pertanyaannya apa, tadi Pak sempat Alfred? terputus. Recording in progress. Iya, mohon diulangi, Pak. Sebentar. Pertanyaannya tadi sempat terputus, Pak. Boleh. Oke, sebentar. metodenya apa Pak Alfred di sintak keempat itu? Metodenya itu kegiatannya presentasi dan diskusi, Pak Waskito. Itu metodenya. Oke, metodenya diskusi. Ya. Terus ada enggak komponen TPACK terintegrasi di sintak keempat? Saya tidak tanya keseluruhan, tapi khusus di sintak keempat itu ada enggak komponen TPACK terintegrasi? Baik, tentu saja ada, Pak Waskito. Jadi untuk yang pertama, masalah technological knowledge itu yang jelas karena ini daring, jadi siswa harus menggunakan perangkat, gadget, kemudian belajar menggunakan Google Meet, kemudian belajar share screen, terutama LKPD yang saya buat itu kalau untuk yang daring ini saya buatnya dalam bentuk Google Slide. Memang ada yang bentuk hard copy untuk saya lampirkan di RPP, tetapi ketika mengerjakan nanti saya sudah memfasilitasi siswa dalam bentuk Google Slide yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi siswa tinggal mengisi saja template Google Slide yang sudah saya berikan. Itu untuk technological knowledge-nya. Kemudian untuk yang pedagogikal, ya itu jelas di kemampuan guru memberi penguatan dan klarifikasi. Jadi bagaimana kita membimbing
peserta didik dalam diskusi supaya diskusi itu arahnya jelas dan tujuannya tercapai. Nah, kemudian yang untuk content knowledge-nya itu ya tentunya lebih terfokus kepada LKPD. Jadi eh, isi dari LKPD itu mengenai materi esensial yang harus mereka kuasai. Nah, itu menurut saya yang bagian dari content knowledge-nya. Seperti itu, Pak Waskito. Oke, ini luar biasa ya. Eh, Sekali lagi di bagian penutup, saya ingin lihat di bagian penutup. Jadi umumnya atau standar minimalnya penutup atau kegiatan akhir itu harus ada upaya menyimpulkan antara guru dan siswa, kemudian evaluasi. Oke, saya ingin melihat pada saat kegiatan akhir, rencana atau rancangan Bapak Ibu itu untuk kegiatan yang akan datang, satu, tertulis apa, pertama ya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu memberi kegiatan kepada siswa untuk kegiatan yang akan datang yang menggunakan konsep TPACK, meskipun TPACK-nya tidak semuanya dikeluarkan. Paham maksud saya? Paham, Di Pak. kegiatan Paham, Pak. akhir itu besok kan ada pertemuan lagi gitu ya. Pak. Saya ingin melihat ini sama-sama PBL, ada analyze dan evaluasi gitu ya. Ini mungkin setelah evaluasi. Itu seperti apa gambarannya? Ya. Pak Alfred, Baik, Pak. apakah saya perlu mengulang Tidak, pertanyaan? cukup, Pak. Oke. Ya, untuk kegiatan saya di kegiatan penutup, eh, saya jelaskan dulu. Yang pertama itu pasti saya meminta siswa untuk membuat kesimpulan dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan, pembelajaran yang sudah dilakukan. Setelah itu mengarahkan siswa, membimbing siswa itu melakukan refleksi. Jadi kesimpulan dulu, baru refleksi. Nah, setelah refleksi nanti mereka dievaluasi dengan mengerjakan post-test di Google Classroom dalam bentuk Google Form. Nah, nanti yang keempat, ini yang tadi yang ditanyain Pak Waskito, yaitu saya melakukan follow up kepada siswa tentang tugas membuat video peranan ilmu biologi dalam menghadapi pandemi. Jadi tujuan saya yang di atas tadi itu nanti akan tercapai dari kegiatan keempat ini. Nah, TPACK-nya di situ. Jadi mereka membuat video, kemudian bagaimana belajar cara mengeditnya gitu. Nanti diupload juga, dikirim kepada saya H-1 sebelum pertemuan berikutnya. Seperti itu Pak Waskito. Oke. Cukup dulu, kembali ke Bu Linda. Baik, terima kasih Pak Waskito. Ini sudah masuk ke penilaian yang keempat Bapak Ibu. Selanjutnya adalah penguasaan materi berbasis HOTS ya. Nah, untuk HOTS-nya sendiri, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, kira-kira capaian C berapa yang ingin dicapai pada proses pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan? Ini nanti berbeda-beda enggak apa-apa. Misalnya Pak Alfred cuma stop sampai menganalisis, Bu Ade sampai apa? Boleh, silahkan. Mohon dijawab dulu sampai C berapa dan level berapa untuk capaian pembelajaran yang akan dilakukan. Silahkan Pak Alfred. Baik, Bu Linda. Seperti pemaparan saya di awal tadi tentang indikator dan tujuan, jadi dari hasil pengembangan rancangan pembelajaran, analisis KD-nya, itu saya hanya bisa mengembangkan ini sampai C4. Jadi dari lot saya tingkatkan sedikit demi sedikit sampai ke mengelompokkan dan menganalisis itu di
C4 seperti itu, Ibu, untuk apa namanya HOTS-nya. Baik, saya tandai dulu nih Pak Alfred C4. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah instrumen apa yang Bapak Ibu rancang untuk melihat atau mengukur komponen C4 dan C6 yang akan menjadi goal atau tujuan utama dari pembelajaran Bapak Ibu, dan jelaskan apa isi instrumen dan pertanyaan yang mengarah ke aspek HOTS tersebut. Pak Alfred, silahkan Pak untuk instrumen pengukuran C4 dan teknisnya Pak. Baik, Bu. Untuk instrumen pengukuran C4-nya itu saya membuat soal pilihan ganda ada 5 nomor. Nah, tidak semua memang C4 dalam semua 5 nomor itu. Jadi yang C4-nya ada 4 nomor. Jadi saya membuat di soal-soalnya itu saya kasih stimulus dulu. Misalnya ini untuk soal saya yang pertama itu saya kasih stimulus berupa artikel tentang penyakit Minamata yang yang pernah terjadi di Jepang. Nah, nanti di situ siswa menganalisis tingkat permasalahan biologinya. Misalnya, ini lebih ke masalah lingkungan dan racun misalnya. Nah, jadi nanti ada pilihan-pilihan ilmu yang ada di situ. Kemudian mereka memilih kira-kira ranahnya ini apakah sudah sampai tingkat lingkungan dalam bentuk ilmu ekologi atau seperti apa. Nah, itu kemudian ada lagi stimulus yang lain itu untuk C4 yang menganalisis peranan ilmu biologi di berbagai bidang. Nah, jadi saya kasih stimulus berupa studi kasus mengenai burung enggang. Jadi karena saya di Kalimantan, jadi burung enggang ini kan merupakan simbol dari provinsi. Nah, sehingga ini kan merupakan satwa endemik di Kalimantan. Nah, jadi untuk membantu, maksudnya melestarikan burung enggang ini, ada studi kasus di situ. Kemudian kira-kira ilmu apa yang harus dikuasai apabila kita mau mencoba untuk mengkonservasi burung enggang. Seperti itu, Ibu. Oke. Ya Pak, oke Pak. Saya rasa cukup nih untuk C4-nya sudah masuk, Bu Nelly juga sudah. Bu Ade karena naik level ya, ada C3 dan juga C6, C4 dan C6. Nah, nanti C6-nya tadi yang perlu dimodifikasi sedikit begitu. Baik Bapak Ibu, pertanyaan kedua saya ya sebelum ke Pak Waskito lagi. Begini, ini nanti akan dilaksanakan secara daring. Nah, ketika daring akan sangat dimungkinkan siswa itu mungkin tidak responsif, tidak memperhatikan, mungkin juga tidak nyambung dengan apa yang disampaikan Bapak Ibu. Nah, kira-kira upaya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk kembali memusatkan perhatian siswa ketika mereka sudah mulai goyah untuk proses pembelajarannya seperti itu. Silakan Pak. Iya Bu, terima kasih. Kalau yang saya jelaskan yang untuk daring dulu. Kalau untuk daring, saya berapa kali? Bentar, Pak Alfred, nanti PPL-nya mau daring apa luring, Mbak? Saya itu RPP-nya 2 luring 1 daring, Ibu. Nah, kira-kira yang nanti mau di-on-kan ketika ujian, PPL yang daring atau yang luring, Pak? Ya, kalau maksudnya di-on-kan ini seperti apa, Ibu? Yang akan nanti pas Bapak PPL itu mau luring atau mau daring, Mbak? Kira-kira ketika pas ujian, Pak, ujian PPL. Oh iya, kalau untuk ujian PPL-nya kemungkinan saya belum tahu sih sebenarnya Ibu karena kondisinya, tapi saya usahakan kalau bisa itu luring karena kelebihan-kelebihannya ya jadi sebisa mungkin luring, tapi kalau memang tidak bisa apa boleh buat daring. Oke, kalau gitu silahkan Pak disampaikan kalau yang daring seperti apa, kalau yang luring seperti apa. Karena Pak Alfred masih ragu-ragu nih mau daring apa luring ya ketika ujian nanti. Iya, karena kondisinya dua-duanya Pak. Oke. Baik. Untuk yang daring itu saya biasa kalau mengajar
daring itu memang ada beberapa kesulitan-kesulitan selain kendala teknis eksternal misalnya kayak jaringan, kuota. Tapi kalau untuk siswanya sendiri biasanya saya kasih tebak-tebakan aja Bu biasanya sama mereka. Misalnya, tapi tebak-tebakan itu terkait dengan materi yang diajarkan hari itu. Misalnya untuk ruang lingkup biologi, walaupun memang kemarin materi ini sudah sempat saya bawa untuk anak-anak, saya tanya misalnya, ayo coba ada yang tahu nggak itu siapa orang yang pertama kali menemukan susu sapi misalnya. Nah, itu pasti anak-anak, wah siapa nih, siapa gitu. Ya saya bilang Siapa, aja, Pak? Siapa, Pak? orang iseng Bu, orang iseng. Oh gitu, itu jawabannya peternak sapi, Pak. Oh, Ya, itu anak sapi gitu bukan ya. Bu, orang iseng. Orang yang pertama Oh kali gitu. menemukan susu sapi, kok ya bisa tahu susu sapi bisa diminum itu caranya gimana Bu? Jadi coba-coba gitu ya, Dicoba-coba gitu iseng-iseng ya gitu Bu ya. ya. Oke. Ya, nah itu Baik, Pak. contoh Baik. kecil aja sih Bu sebenarnya. Nah Oke, itu Pak. nanti kan anak-anak mencoba menjawab sehingga pemikiran Mhm. mereka menjadi fokus kembali. Nah kalau Oke. untuk luring sendiri bisa gunakan teknik yang pertama tadi, tapi karena luring ini kendala teknisnya jauh lebih sedikit, ya saya bisa tampilkan video animasi misalnya yang bisa membuat siswa kembali fokus, atau video motivasi. Biasanya ada kayak iklan-iklan dari Thailand itu Bu, itu Yang eh, lucu-lucu itu ya, yang Pak? lucu-lucu, yang motivasi. Nah, itu bisa, atau mengajak mereka bahas-bahas seperti kayak Ibu Ade tadi tentang berita-berita terbaru, misalnya nanya masalah artis, nanya artis Korea mungkin yang mereka suka dan sebagainya. Jadi itu sebagai salah satu cara saya untuk mengembalikan fokus. Jadi ketika mereka itu sudah mulai rileks, sudah mulai bisa fokus kembali, kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Seperti itu Ibu Linda. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfred, Bu Ade, dan juga Bu Nelly. Sekarang giliran Pak Waskito lagi. Silahkan Pak Was. Baik, terima kasih Bu Linda. Masih 15 menit Bu Linda. Iya. Padahal itu maksimal, Liz. Sungguhnya tadi 20 menit pun sudah selesai, 20, 1 jam pun sebenarnya sudah boleh gitu ya. Ini tidak Baik. apa-apa, ini kan sudah terlanjur menarik gitu ya diskusinya. Ujiannya maksudnya. Baik, ini tentang kompetensi pedagogik ya Bapak Ibu ya. Setiap guru itu kan harus melakukan pengambilan keputusan terhadap apa yang akan dilakukan. Nah, adalah merancang. Ini adalah untuk mengambil keputusan tentang metode, model, evaluasi apa yang akan dipilih. Maka rancangan itu selalu dibuat sebelum proses pembelajaran dimulai. Intinya sebelum. Sebelum ini kan tentang waktu yang fleksibel, yang tentatif. Bisa 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang 1 jam baru disiapkan. Nah, dari apa yang Bapak Ibu buat itu, ada 2 pertanyaan. Apa prediksi Bapak Ibu terhadap keberhasilan dari rancangan yang sudah dibuat? Alasannya kenapa? Apakah prediksinya adalah ini nanti rancangan saya ini berhasil? Alasannya apa? Oh, 1, sarana prasarana sekolah saya mendukung. 2, karakteristik siswa saya mendukung. 3, dan lain sebagainya. Nanti bisa diungkap. Jadi ya Bapak Ibu paham maksud pertanyaan saya? Jadi apa yang Bapak Ibu rancang ini, prediksinya seperti apa? Kalau prediksinya berhasil, alasannya apa? Alasan yang mendukung sehingga prediksi Bapak Ibu itu nanti benar-benar benar gitu ya. Dari apa yang sudah ditentukan. Oke, silakan dijawab. Ini Pak Was, sekalian untuk menyambung pertanyaan Pak Was, ya ini Bapak Ibu selain prediksi seperti apa,
Terus saya ingin tahu kira-kira analisis kelemahan yang mungkin terjadi apa dan solusinya apa, Bapak Ibu. Ada 3 ya, prediksi, terus kemungkinan kelemahan dan solusi. Mohon Monggo maaf. silahkan. Mungkin silakan ke Pak Alfred dulu, biar Bu Oh, Neri belakang. silakan Pak Alfred. Baik, Terus nih, terima kasih. Kalau yang pertama untuk prediksi tingkat keberhasilan itu saya bisa kalau kasih angka di angka 70 sampai 80%. Jadi Oke. ya saya apa namanya untuk yang 20%-nya itu saya siapkan untuk masalah eksternal seperti jaringan, kuota, kemudian kemampuan siswa, tapi dari rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, memang saya sudah mencoba untuk mempertimbangkan itu semua, mulai dari sarana prasarana, intake siswa dan sebagainya, sehingga ada kemungkinan bisa memperkecil tingkat kegagalannya itu. Nah, itu untuk prediksinya. Kemudian kelemahan kelemahan dari ini maksudnya kelemahan dari RPP-nya ya, Bu Linda ya. Bukan Pak, jadi nanti kira-kira kalau dilaksanakan, itu prediksi kelemahannya nanti apa kendalanya dan juga solusi dari Pak Alfred. Jadi sebelum on, kita sudah siap-siap nih dari sekarang Pak. Ya, Gitu. oke. Untuk kelemahannya jelas yang pertama tadi pasti masalah eksternal. Karena kalau untuk daring ya saya rasa semua masalah semua orang sama, itu terkait perangkat, kemudian jaringan, ya kuota dan sebagainya. Kalau untuk masalah internalnya itu ya dari sekolah sendiri, biasanya dari intake siswanya, karena eh, siswa saya yang kelas 10 ini kan merupakan hasil lulusan dari SMP yang selama pandemi. Jadi maksudnya kita bisa membayangkan bahwa selama SMP itu mereka itu jarang mendapatkan pembelajaran yang optimal. Nah, langsung tiba-tiba 2 tahun, 1 tahun lebih tidak belajar optimal, langsung masuk ke tingkat SMA atau SMK. Sehingga pasti bisa-bisa juga kagok juga itu istilahnya kayak kayak agak syok sedikit lah mungkin. Oh ternyata di SMK tingkatannya sudah seperti ini, sehingga mungkin dari intake siswanya agak sedikit kurang, sehingga yang tujuan dan indikator yang sudah saya rancang tadi itu bisa jadi menurun karena saya harus menyesuaikan dengan kemampuan siswa ini. Siswanya disuruh menganalisis, sedangkan mereka kemampuannya belum bisa disuruh analisis misalnya. Jadi mau tidak mau saya akan mencoba menyesuaikan. Tetapi paling tidak ketika perancangan pembelajaran kemarin saya sudah mencoba untuk mempertimbangkan itu semua. Jadi solusinya sebelum pembelajaran dimulai karena daring, jadi materi-materi dan sebagainya itu selain LKPD dan tugas itu sudah saya taruh di Google Classroom. Jadi mereka bisa download dulu modulnya, kemudian bisa mereka pelajari. Nah, setelah itu ketika daring mereka juga punya pegangan. Jadi ketika ada gangguan jaringan dan sebagainya, paling tidak ada pegangan di mereka, oh sebenarnya yang hari ini mau dipelajari itu ini. Nah, karena sudah dijelaskan di awal tujuan pembelajaran kita hari ini tuh ini loh anak-anak gitu ya. Jadi mereka tahu, oh iya ya, pembelajaran kita hari ini dari sini sampai sini. Paling tidak seperti itu, Ibu Linda. Baik, baik. Sudah menjawab semua nih Pak Waskito dari bertiga Bapak Ibu ini Pak. waktunya sudah mau habis ini kayaknya. Kita selesaikan saja ya, sudah selesai ya. Ya, mungkin ini Pak, 5 menit terakhir kita berikan waktu kepada Bapak Ibu bertiga ini jika ada pertanyaan kepada kami atau ada diskusi terkait apa yang masih belum clear, kami persilahkan. Pak Alfred, gimana Pak? Sudah Ibu, terima kasih atas bimbingannya Oke. hari ini. Itu Pak Waskito. Baik, terima kasih Bu Linda. Baik Bapak Ibu, Pak Alfred, Bu Ade, Bu Nelly, kalau sudah selesai sesuai dengan apa yang ada di teknis pelaksanaan. Sebentar nih, saya juga tidak hafal ya. Jadi kalau jika mahasiswa sudah selesai ujian komprehensif, diperkenalkan untuk meninggalkan break room tanpa intervensi mahasiswa yang sedang ujian. Boleh bisa keluar dan sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Baik Pak, Ya, terima terima kasih kasih Pak Pak Waskito dan Bu Linda.